Kita langsung cek ke sini, mobil 40 jutaan nih. Ini mobil-mobil Avanza E 2015 manual transmission sudah kita keliling. Ini ada yang cocok nih buat teman-teman semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua. Oke, balik lagi di channel Douzo21 DSTech atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit, dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Langsung ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid buat teman-teman semua yang lagi nyari Innova Reborn. Kita langsung cek aja dulu. Ini Innova Reborn-nya kita coba cek. Toyota Kijang Innova Reborn ini tipe G 2019 manual nih. Odometernya 43 ribuan. Oh, ini yang diesel, teman-teman. Catatannya teman-teman bisa lihat buku servis manualnya nggak ada. Terus ada X perbaikan radiator, bla 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 bla. Teman-teman bisa pause ya. Ini harganya 265 juta. Gokil, ini bakalan bisa jadi rebutan nih. Karena diesel 2400 cc. Eksteriornya masih B, interior C, mesin C. Tuh teman-teman masih bisa lihat, yuk coba kita kelilingin. Nah, kalau kita sekilas nih lihat di bagian sisi sebelah kiri kanannya masih cukup presisi. Ini kayak ada bekas-bekas repaint ya. Ternyata udah ada bekas-bekas di cat ulang. Oh iya, catnya udah nggak pabrikan lagi teman-teman. Makanya glossy-nya agak beda. Tapi ya masih cukup oke. Nih ya, teman-teman bisa lihat diesel 2400 cc. Ini harganya 260 jutaan. Makanya ini akan jadi rebutan. Interiornya kita coba cek aja dulu. Oke, kita sedikit lihat di bagian interior, head unit monitor double din, terus di bagian jok warnanya coklat. Ini joknya nih, trimnya keren ya, gue suka banget, durable, dan juga ada tekstur-tekstur batik-batikannya lah. Ini manual transmission. Kita lihat di bagian setirnya masih cukup oke ya, masih 40 ribuan odometernya, dan kondisi di bagian dashboard oke, masih cukup oke. Ini yang diesel dan biasanya pasti jadi rebutan. Oke, ini teman-teman kalau tertarik Innova Reborn ya, diesel tahun 2019 manual 265 juta, buruan nih, ada di Balai Lelang Smartbit. Ya, di depan kita nih ada Toyota Avanza E manual transmission tahun 2015 dengan pajak mati di bulan 6 2022. Ini odometer kurang lebih di 170 ribuan. Kayaknya nih ex operasional PT mungkin ya. Eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di harga 85 juta rupiah. Ini kita langsung coba screening aja. Jadi ini yang 2015 masih belum grill yang barong, cuman kondisi face-nya juga sudah cukup oke. Ini untuk di bagian headlamp agak sedikit mengusam aja ya. Yang sebelah kirinya juga sudah ada yang retak nih, sayang banget nih, sudah dilakban. Kalau yang sebelah kanannya nih, nah ini juga sudah ada retak, dan ini kayaknya bekas impact di bagian depan. Ini juga nggak presisi nih kayaknya nih di bagian depan ya. Nanti kita coba cek aja dulu. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih 30% ya. Renggangnya berasa. Ini juga sudah ada bekas-bekas, iya, bekas-bekas repaint, baret-baratan pemakaian. Nat-nat sih masih terkategori cukup presisi, hanya cuman kusam ya di bagian catnya. Oke, kita intip aja karena ini dikunci ternyata. Nah, untuk di bagian interior, head unit sudah monitor double din, dan kondisi di bagian interior sih agak kusam ya, kusam pemakaian, kayaknya pemakaian yang cukup rutin ya, wajar, odometer udah 170 ribuan. Lanjut di bagian setir sudah mengelupas seperti itu ya kulitnya, jadi harus di retrim ulang karena ya sudah perjalanan jauh juga. Dashboard agak kusam, jadi di bagian interior sih kondisinya C kalau menurut gua. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang Avanza E ya, tapi di sini dikasih emblemnya G. Ini agak sedikit kusam, ada dua setting sensor parkir, wiper, spoiler sudah ada dan masih oke. Kayaknya sih belum bekas ada laka yang parah ya, tapi udah ada beberapa bekas repair nih guys. Di bagian belakang pun juga udah ada bekas repair juga nih, sisi sebelah kiri, karena ini juga sudah ada bekas impact juga, penyok dan belum di repair ya. Ya, kondisinya apa adanya seperti ini, tapi kalau dibilang sih ya ini teman-teman harus cek di bagian depan nih, karena di bagian depan nih bekas impact ya. Cuman sih moga-moga aja nggak apa-apa tuh. Nah, ini agak nggak kelihatan, ada hal yang kurang presisi ya di bagian dalamnya nih. Fog lamp di bagian bawah sebelah kanan pun juga dan kiri udah kemasukan lumpur tuh, jadi kayaknya impactnya lumayan cukup berat di bagian depan. Oke, langsung aja teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk. Di depan kita ada Toyota Avanza E 2015 manual transmission sudah kita keliling ini. Kalau memang teman-teman tertarik langsung cek di deskripsi video gue ini. Di open di harga 85 juta rupiah guys.
Nah, ini mungkin dicari-cari nih sama teman-teman. Di depan kita nih ada mobil yang kelihatannya nih meng-Indonesia banget. Ini adalah Toyota Innova V Luxury guys, yang di bagian tengahnya sudah Captain Seat. Nanti kita akan cek ya. Ini tahun 2014. Ini automatic transmission dengan pajak bulan 11 2022. Odometernya di kurang lebih 82 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di 192 juta. Jadi intinya mobil-mobil Kijang kapsul, Kijang kotak, Innova itu menolak punah dan menolak murah guys. Nah, ini contohnya nih, salah satunya ada di depan kita. Kondisi sih masih cukup oke sih kalau menurut gua. V Luxury, di bagian depan sudah ada side corner parkir. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome di bagian grill sama di bagian bawahnya. Fog lamp ya masih oke. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih masih 60-70% guys. Baretan-baretan kasar pemakaian sih masih wajar ya. Ini sudah ada kelihatan bekas repaint nih. Di bagian sisi-sisinya sudah kelihatan repaint ya. Cuman repaintnya sih masih oke kayaknya. Ini pemakaian-pemakaian yang masih cukup baik ya. Tuh sampai ke bagian belakang nih ada beberapa penyok nitik, tapi ya butuh dipoles lagi, udah oke. Sudah ada body kit ya, yang tadi kita lihat di bagian samping juga sudah ada side skirt. Bagian interior V Luxury seperti apa? Nah, ini adalah Toyota V Luxury Automatic ya, sudah wood panel di bagian armrestnya, di bagian setirnya, dan di bagian dashboard ya. Untuk di head unit tuh masih bawaan, sudah digital juga, automatic. Ini sudah di retrim paten nih guys. Oke sih, jadi ya kelihatan lebih sporty aja, termasuk di bagian door trim ya. Plafon masih oke, sudah ada rear entertain juga, 7 seater. Nih yang gue bilang sudah Captain Seat. Jadi oke sih. Ini yang 2000 cc ya, jadi bukan mesin diesel tapi ini masih bensin guys. Nah, ini sudah retract ya. Nah, ini sudah electric mirror, lalu kita cek, oh ini sudah sobek ya. Tapi masih oke sih, interiornya cukup apik. Ya, kita cek di bagian belakang. Masih oke banget guys. Ada 4 titik sensor parkir, 2000 cc V Luxury. Stop lamp juga masih oke, termasuk di bagian reflektornya dan juga garnish chrome-nya ya. Molding chrome-nya ini juga masih oke banget. Jadi teman-teman bisa lihat masih cukup baik. Nah, ini menariknya di tipe V sudah defogger ya. Wiper sama spoiler masih oke juga. Bagian sisi sebelah kirinya masih cukup presisi. Ini butuh dicuci steam aja sih udah oke sih. Interiornya aja masih oke banget nih. Jadi ini rawatan banget nih teman-teman nih. Oke, jadi teman-teman di depan kita nih ada mobil yang cukup oke ya. Ini adalah Innova V Luxury guys. Jarang-jarang ada di Balelang dan kondisinya masih cukup apik ya. Ini tahun 2014, eksterior C, interior C, mesin C. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di open di harga 192 juta rupiah. Nih ada mobil cuan lagi. Nah, ini mobil Daihatsu Grand Max. Kita cek tahun berapa nih? 50 jutaan soalnya. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Van 2011. Odometer udah 200 ribuan ya, 222 tepatnya. Pajak mati bulan 12 2022, eksterior C, interior C, mesin C, harganya 57.500.000. Sekilas aja ya, blind van biasa gitu-gitu aja. Cek eksterior aja. Ini headlamp sudah mengusam, bumpernya juga sudah mengusam. Ya, ini bagian sebelah kanan unitnya ya masih oke sih kalau menurut gua. 2011 dengan kondisi kayak gini nih masih cukup worth it. Harga 57.500 cukup pas lah kalau menurut gua. Nah, kalau kondisi mesin masih serba C, ini oke lah. Ini odometer tapi udah di 200 ribuan, ada beberapa penyok ya. Nih di bagian bodi, ini bekas di repair juga, cuman belum beres juga. Nah, ini kondisinya seperti ini. Bumper juga ada yang renggang. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih, mobil 50 jutaan, Daihatsu Grand Max Blind Van 1300 cc manual transmission tahun 2011, harganya 57.500.000 nih. Kita nih ada Honda Brio tipe E 2014 automatic transmission nih guys, dengan kondisi pajaknya masih hidup sampai bulan 4 2023. Odometernya kurang lebih di 122 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C. 2014 di open di harga 82 juta rupiah. Kita sedikit screening aja. Kalau kita cek di eksteriornya, kondisi headlamp sih kurang lebih ya cukup ya. Yang sebelah kiri masih oke, yang sebelah kanan agak sedikit mengusam. Spare tire di bagian depan sebelah kanan, kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 40-50%. Nut-nut sih masih terbilang cukup presisi. Ya, ini ada beberapa bekas pet ya. Tapi kondisinya ada beberapa juga bekas repair di bagian bumper. Ke belakangnya ini sih masih keadaannya kondisi cukup ya, baret-baret pemakaian wajar. Ini ada baret kasar juga di bagian bumper sebelah kanan belakang.
Kita langsung cek di bagian interior. Ini sudah all power window ya, belum retract tapi sudah electric mirror. Di bagian setir seperti ini Brio polosan, agak kusam nih di bagian joknya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sayang head unitnya kosong, jadi head unitnya sudah diambil. Ya pokoknya ini jadi minus ya. Dashboard sih oke, kondisi 122.000 tapi setirnya masih oke guys. Nah kalau kita intip di bagian belakang sih masih cukup ya. Nah, ini kondisinya sih harus di salon lagi biar lebih apik nih guys. Ini kita cek di kondisi belakang, stop lamp sih masih cukup ya, kiri dan kanan. Ada 2 titik sensor parkir, tipe E sudah ada wiper dan spoilernya juga masih oke. Baretan kasar nih yang pasti di bagian bumper. Jadi kiri dan kanan belakang sudah kena baret ya. Lalu di bagian sisi sebelah kiri sih masih cukup presisi. Ya ini kondisi sih masih serba cukup sih kalau menurut gue ya. Mesinnya juga tadi dites sih masih oke nih guys. Ya ini kalau emang teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Honda Brio tipe E automatic transmission tahun 2014, sudah kita kelilingin nih guys. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja datang ke balai lelangnya, di open di harga 82 juta rupiah. Langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Ada Volt L300 power steering tapi belum ada harganya. Ini yang box, kita langsung cek di sini, mobil 40 jutaan nih. Ini mobil-mobil cuan nih guys. 45 juta. Ini ada Suzuki ST 150 atau 1500 cc 2013 manual. Nota pajak nggak ada. Ini kalau kita lihat odometernya di 263 ribuan. Dibuka di harga 45 juta rupiah. Kalau kita lihat catatannya di sini sih, ya udah eksterior ini baret-baret penyok-penyok ya. Interiornya kotor. Roof bagian atas penyok. Body box baret. Mesinnya rembes oli. Jadi di bagian mesin hanya rembes. Nah, ini kondisi mobil 40 jutaan box, jadi ex operasional. Ya ban sudah kempes, jadi ban harus diganti. Ya ini kondisi Futura tahun 2013. Ya udah ada penyok-penyok. Headlamp ya masih bisa cari gantiannya. Cuman kalau kita lihat nih bekas repairnya juga udah banyak ya. Nah, kalau kita cek ke boxnya, ya boxnya beginilah kondisinya apa adanya. Kita cek di interiornya aja dulu. Wow udah kropos nih. Sayang. Ada kropos. Oh ini udah turun harga, pernah di open di 50 juta nggak laku, sekarang di 45. Odometer di 263 ribuan. Ya kondisinya apa adanya begini ya. Sudah ada speaker di bagian atas, head unit ya tuh. Tapi nggak tahu nih AC-nya nyala apa enggak. Ini ada kunci ban. Toolsnya nggak tahu kemana, mungkin di boxnya ya. 45 juta nih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik buruan nih, ada mobil 45 juta Suzuki Futura atau ST 1500 cc tahun 2013, 45 juta rupiah. New Carry nih guys, kita lihat New Carry berapa nih. Pick up 94 juta 2021. Pajaknya mati bulan 4 2022. Odometer 16 ribuan, exterior C, interior C, mesin C. Nah ini di open di 94 ya. Catatannya sih aki soak, bumper, pintu kanan kiri baret, bak baret, plafon kusam. Mesinnya kayaknya masih oke ya. Jadi eksterior C, mesin C, dan interiornya C. Nah ini kondisi kusamnya seperti ini aja. Headlamp sih masih bening banget ya, ada penyok nih kayak gini nih kondisinya. Kalau ban sih ya masih tahun 2021, masih cukup baik. Penyok-penyok pemakaian operasional. Nih bagian belakang, wah pintunya belakang mana nih? Oh ada, pintunya ngablak ke bawah. Nah ini udah pemakaian ya, jadi kotor seperti ini. Ini yang FD atau flat deck. Kita cek di dalamnya. Dalamnya tuh emang agak lebih fancy ya, kalau ya wajar tahun 2021 tuh. Ini joknya bisa maju mundur, masih bau showroom guys. Wah head unitnya nggak ada nih, aparnya nggak ada 2021, kosong semua. Setir masih oke banget ya. Di bagian interior masih cukup apik nih. Cuma plafonnya cuman yang jebol nih, sayang banget. Aduh. Cuman masih bau showroom nih, masih oke, masih bau baru ya. Nah nih, kalau emang teman-teman tertarik nih guys, mobil New Carry FD tahun 2021, eksterior C, interior C, mesin C, 94 juta rupiah nih. Ada. Sebelahnya ada harganya nggak nih? New Carry juga nih guys, cuman yang WD nih, White Deck 96. Suzuki Carry White Deck ya, CL atau PU nih pick up ya. Ini 2021 juga. Di odometernya 10.000, terus catatannya sama sih, sama karat-karat, ada karat ya di bagian bak, tapi body-body baret dan penyok lah, wajar. 96 juta, ya lebih mahal 2 juta nih dari yang Carry sebelahnya. Tapi ini yang White Deck sih memang, kondisi ya mirip-mirip ya sama yang sebelah kiri kita. Ini White Deck kebuka kiri kanan belakang. Ya, ada karat katanya ya, ini ya di plingkot sih beres sih, masih oke sih sebenarnya 2021.
Kondisi ban udah ada yang bocor belakang nih, tapi masih tahun 2021 jadi masih cukup baik. Interior kita cek, kotor sih. Belum pernah dilelang 99 juta nih. Head unit sih masih ada nih. Ini bagian setir masih oke, cuman di bagian interior masih rapi sih sebenarnya, cuman nggak kayak tadi ya, nggak kayak tadi masih bau showroom. Baunya agak apek, cuman bukan apek banjir sih, jadi masih aman. Ini kondisinya. Oke, ini 96 juta rupiah untuk New Carry White Deck di depan kita. Kalau emang estimasi teman-teman masuk, langsung aja cek nih mobil-mobil X operasional di bagian belakang, sama tadi mobil-mobil yang sudah kita cek. Semoga ada yang cocok nih buat teman-teman semua nih. Oke teman-teman, sekian aja untuk informasi dari Balai Lelang SmartBit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Sekian aja, Dozo. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.